Halo sahabat literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kembali di channel Agro Literasi. Semoga di siang hari ini kita senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dilindungi dari paparan virus COVID-19, sebuah wabah yang saat ini membuat repot hampir seluruh umat manusia yang ada di seluruh belahan dunia. Sahabat literasi, kita ketahui bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini, itu sangat mempengaruhi tatanan kehidupan di seluruh lapisan serta sektor kehidupan masyarakat. Semoga kita senantiasa konsisten di dalam menjalankan protokol kesehatan guna mencegah menyebarnya wabah COVID-19 ini. Perbanyak mencuci tangan, menggunakan masker, jauhi kerumunan, jaga jarak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlindung dari wabah yang mematikan ini. Sahabat literasi, salah satu aspek yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 ini itu adalah budaya kerja. Jadi salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah meluasnya wabah COVID-19 ini itu adalah dengan melakukan perbaikan atau perubahan-perubahan di dalam pola kerja, baik di perusahaan swasta, BUMN, bahkan di instansi pemerintah sekalipun. Itu pemerintah melakukan berbagai terobosan guna mencegah menyebarnya wabah COVID-19 ini. Salah satunya itu adalah dengan penerapan WFH atau work from home, bekerja dari rumah, ya. Jadi instansi pemerintah khususnya itu menerapkan kebijakan pada daerah-daerah yang memiliki status sebagai zona merah penyebaran COVID-19 dan memiliki risiko yang cukup tinggi dalam penyebarannya, itu menerapkan kebijakan WFH atau work from home, bekerja dari rumah. Dan di sini saya akan mencoba untuk memaparkan apa saja yang biasa saya lakukan sebagai seorang pustakawan di dalam melakukan WFH. Jadi walaupun kita bekerja dari rumah, itu tidak mempengaruhi produktivitas kita sebagai seorang pustakawan. Sahabat literasi, jadi pandemi COVID-19 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita, di mana ternyata kita untuk melakukan proses pelayanan kepada masyarakat, ternyata kita tidak mesti bertatapan langsung dengan mereka. Ya, begitu pula dalam hal pelayanan perpustakaan yang kami lakukan di Perpustakaan Umum Kabupaten Nrekang. Jadi kita tetap melakukan pelayanan, namun kapasitas pelayanan itu kita kurangi hingga 50%. Ya, sekarang kita akan berbicara tentang WFH. Apakah efektif diterapkan bagi pustakawan? Ya, saya dengan tegas menjawab bisa. Ya. Menurut saya, satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh seorang aparatur sipil negara agar bisa melakukan WFH atau bekerja di rumah dengan optimal, satu persyaratan mutlaknya itu adalah harus memiliki pekerjaan yang jelas. Ya, jadi itu merupakan persyaratan mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya, bagaimana kita bisa maksimal bekerja dari rumah apabila kita sendiri tidak mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Ya, sahabat literasi, pada siang hari ini saya akan memaparkan ada tiga job atau pekerjaan yang sering saya lakukan ketika saya menerapkan WFH atau bekerja dari rumah. Ya, di sini nanti saya akan sekedar berbagi pengalaman, ya. Saya cuma men-share pengalaman apa saja yang saya kerjakan ketika melaksanakan WFH. Ya, adapun tiga kegiatan tersebut itu adalah, pertama itu adalah saya membuat abstrak, ya, abstrak buku. Kemudian yang kedua saya membuat bibliografi, ya. Dan yang ketiga
dari buku yang telah saya buat abstrak, bibliografi, saya memilih buku tertentu untuk saya buat ulasannya. Ya, jadi saya membuat ulasan atau review buku yang kemudian kami rekam dalam bentuk video dan kami sharekan melalui YouTube dan media sosial yang lain. Jadi abstrak sebuah buku adalah ringkasan daripada keseluruhan isi sebuah buku yang kami buat secara singkat namun akurat. Ya, jadi abstrak ini bisa menggambarkan isi daripada sebuah buku. Nah, jadi pada saat pemustaka datang ke perpustakaan, sebelum mereka meminjam dan membaca sebuah buku, kita sarankan bisa untuk membaca abstraknya dulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah buku yang akan dibaca oleh seorang pemustaka itu sudah sesuai dengan literatur yang dibutuhkan. Ya, jadi ada beberapa langkah yang kita lakukan di dalam membuat sebuah abstrak. Ya. Dan tentunya di sini 1 hari sebelum saya melakukan WFH, itu saya meminjam buku di perpustakaan, tentunya melalui sirkulasi, bagian sirkulasi. Saya meminjam biasanya 3 atau 4 buku. Kemudian saya bawa pulang ke rumah dan nanti itu akan kita buat sebagai abstrak. Ya, jadi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan di dalam membuat sebuah abstrak. Tentunya yang pertama adalah membaca, ya. Jadi kita membaca daripada buku yang akan kita buatkan abstraknya, ya. Kemudian kita memperhatikan bagian-bagian daripada sebuah buku yang terdiri dari nama pengarang, nama penerbit, kemudian kolasi. Kolasi di sini artinya jumlah halaman daripada buku. Ya, selanjutnya nomor panggil daripada buku, ya. Umumnya adalah nomor klasifikasi, ya. Dan yang selanjutnya itu adalah kita memperhatikan kata kunci daripada buku itu sendiri. Ya, dan setelah itu kita buatlah abstrak atau deskripsi isi daripada keseluruhan daripada buku itu secara singkat. Ya, jadi umumnya saya tulis di kertas. Kemudian nanti hasil daripada abstrak yang saya buat dalam tulisan tangan itu nantinya saya ketik. Itu yang nantinya saya ketik di file komputer. Ya, sahabat literasi, jadi seperti saya katakan tadi bahwa abstrak itu merupakan bagian keseluruhan daripada sebuah buku, isi sebuah buku, namun kita buat secara ringkas. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa dengan membaca abstrak kita sudah bisa membaca secara keseluruhan daripada buku, namun tidak dalam hal yang spesifik. Di sini ada sebuah buku yang berjudul Dahsyatnya Bisnis Ayam Kalkun. Ya, jadi yang perlu saya masukkan dalam abstrak, jadi yang perlu saya masukkan di dalam abstrak daripada buku ini, tentunya yang pertama itu adalah nama penulis. Kemudian yang kedua di sini ada penerbit. Kemudian kolasi. Kolasi itu adalah jumlah halaman daripada buku. Ya, kalau saya perhatikan di sini jumlah halamannya itu adalah 89 halaman. Selanjutnya kita catatkan nomor panggil. Nomor panggil itu ada di punggung buku. Ya. Ya, dan yang terakhir kita membuat kata kunci daripada buku ini sendiri. Ya, selanjutnya dalam hal deskripsi isi daripada sebuah buku, ya di sini saya katakan ini adalah contoh Dahsyatnya Bisnis Ayam Kalkun. Ya, jadi hal yang pertama yang bisa kita masukkan di sini ya, pertama itu adalah karakteristik daripada ayam kalkun itu sendiri. Ya, bisa kita masukkan juga kandang misalnya. Ya, kandang itu merupakan salah satu unsur yang utama di dalam pemeliharaan ayam kalkun. Selanjutnya kita juga bisa masukkan pakan, jenis pakan apa saja yang dibutuhkan oleh ayam kalkun sendiri. Dan berikut kita bisa masukkan juga di dalamnya itu adalah pemeliharaannya, bagaimana pemeliharaan daripada ayam kalkun, mulai dari penetasan telur hingga pemeliharaan ayam kalkun hingga mencapai ukuran konsumsi. Nah, selanjutnya bisa juga kita masukkan di dalam abstrak itu adalah di sini kita bisa lihat jenis-jenis penyakit, ya, jenis-jenis penyakit yang biasa menyerang ayam kalkun serta cara pencegahannya. Sedangkan hal yang bisa juga kita masukkan dalam abstrak tentang bisnis ayam kalkun ini, di sini kita bisa lihat
resep-resep masakan ayam kalkun, ya bisa juga kita masukkan sebagai bahan daripada abstrak yang kita buat. Ya, jadi itu sekedar menginformasikan tentang abstrak. Kemudian yang kedua, hal yang kedua yang biasa saya buat pada saat saya melakukan WFH, yaitu dari buku yang sama, itu saya buat sebuah bibliografi. Ya, setelah kita membuat abstrak dari buku yang sama, saya buat bibliografinya. Jadi itu adalah bibliografi. Tentunya waktu yang dibutuhkan untuk membuat bibliografi itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan abstrak. Jadi saya sering menjadikan pekerjaan membuat abstrak dengan membuat bibliografi sebagai satu paket pekerjaan. Jadi dengan buku yang sama, saya bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus, yaitu membuat abstrak dan membuat bibliografi. Adapun pekerjaan yang ketiga yang sering saya lakukan di dalam melaksanakan WFH, yaitu saya membuat ulasan buku. Ya, saya membuat ulasan buku atau review buku, ya, yang telah saya abstrak tadi. Misalkan dalam satu hari itu kita mengerjakan 3 buah buku, maka saya memilih satu buku yang bisa kita buatkan ulasan atau review buku. Ya, saya buatkan dalam bentuk video dan nantinya akan kita upload ke media YouTube, ya, media YouTube, dan nanti kita akan share pada media-media sosial lainnya yang kita miliki. Ya, sahabat literasi, pustakawan memiliki tanggung jawab yang cukup besar di dalam meningkatkan literasi daripada masyarakat. Ya, jadi salah satu hal yang kita harus lakukan itu adalah promosi perpustakaan. Ya, jadi membuat review buku atau ulasan buku tadi itu merupakan salah satu bentuk daripada promosi perpustakaan. Jadi kita mempromosikan koleksi buku yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan agar dapat diketahui oleh masyarakat. Ya, setelah mereka mendengar penjelasan yang kita berikan pada saat review buku, tentunya mereka bisa melihat, oh ternyata saya membutuhkan buku ini untuk saya baca. Jadi mereka bisa dengan melihat video review buku yang kita buat, ya mungkin bisa membuat masyarakat tertarik untuk datang ke perpustakaan dan meminjam buku sesuai dengan judul yang telah kita buat reviewnya tadi. Sahabat literasi, jadi mungkin ini sekilas tentang beberapa kegiatan, beberapa job yang saya lakukan ketika kita sedang menjalani WFH, work from home atau bekerja dari rumah. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bekerja walaupun kita tidak berada di kantor. Ya, sekali lagi semoga kita senantiasa tetap antusias melaksanakan pekerjaan kita walaupun kita misalnya tidak berada di kantor. Dan semoga pengalaman yang saya utarakan pada video kali ini itu dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ya, sekali lagi semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.